Berapa nominal pendapatan per bulan orang yang terkena wajib zakat profesi? Jelaskan dengan contohnya. Apabila penghasilan dalam 1 tahun atau 1 bulan sudah terkena nisab, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun nisab zakat profesi ialah senilai dengan 520 kg beras. Jadi apabila harga beras per kilogram diasumsikan Rp8.500, nisab zakat profesi per bulannya adalah 520 dikali Rp8.500 atau sama dengan Rp4.420.000 per bulan. Maka itu apabila ayah berpenghasilan bersih per bulan mencapai Rp4.420.000, ayah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan bersih tersebut. Pertanyaan kedua, apakah penghasilan dari budidaya peternakan lebah madu dikenai wajib zakat? Jelaskan dengan contoh. Madu dapat dijadikan sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan tijarah. Penghasilan dari budidaya lebah madu dikenai wajib zakat dengan ketentuan apakah penghasilan dari madu tersebut berasal dari hasil penjualan atau tijarah. Madu yang diperoleh dari peternakan lebah madu maka dikenakan zakat hasil penjualan sebesar 2,5% dari total penjualan dikurangi biaya pribadi si pemilik. Sedangkan zakat pertanian menganalogikan madu dengan gandum dikarenakan bersumber dari tanaman yang besar zakatnya adalah 5%. Sebagai contoh, jika hasil penjualan madu mencapai nisab sama dengan nisab emas yaitu 20 dinar atau senilai 85 gram emas, kadarnya zakat sebesar 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang. Misal, didapatkan penghasilan penjualan bersih dari madu sebesar Rp5 juta, maka besar zakatnya adalah Rp125.000. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum puasa mutih? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Puasa ini tidak ada tuntutannya dalam Islam karena hakikat puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu gaib atau pengasihan. Belum lagi puasa seperti ini jelas menyulitkan dan menyiksa orang yang melakukannya karena ia bisa saja kekurangan nutrisi dan melemahkan tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntutannya dari kami maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan keempat, bagaimana hukum jual beli kotoran untuk pupuk yang notabene najis? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Ada ulama yang berpandangan hukumnya haram atau tidak boleh. Ada pula ulama yang menyatakan mubah atau boleh. Pendapat para fuqaha atau pakar hukum Islam antara lain sebagai berikut. Menurut Imam Nawawi dari Mujtahid Fatwa dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, berpendapat menjual kotoran binatang sebagai pupuk, baik binatang yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal, adalah batil dan hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Hanafi, boleh menjual kotoran binatang sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa atau bolehnya menjual kotoran binatang dan tidak ada yang membantah. Kotoran binatang ini bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda yang lain. Sedangkan Imam Zahid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah menerangkan di antara syarat sahnya jual beli itu adalah benda yang diperjualbelikan itu harus benda yang suci dan tidak sah kalau bendanya najis. Sedangkan Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam berpendapat sebagian ulama membolehkan menjual najis. Pertanyaan kelima, bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Menurut mazhab Hanafi, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang jaminan utang atau gadai dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib nafkahi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Melihat hadis di atas bahwasanya barang gadai atau marhun yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang tersebut adalah pihak murtahin dengan syarat harus meminta izin rohin. Menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa rohin mengizinkan kepada murtahin untuk memanfaatkan barang gadai marhun atau murtahin mengisyaratkan ia boleh memanfaatkan marhun, maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada atau marhum bih adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Menurut mazhab Syafi'i, pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun itu tidak boleh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.
Dari Abu Hurairah, barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya. Hal tersebut berarti murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai atau marhun, sebab hasilnya dari manfaat barang gadai tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh rohin karena selaku pemilik barang, sehingga ia berhak untuk memanfaatkan barang tersebut. Menurut mazhab Hambali, manfaatkan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati atau benda hidup. Kalau marhun berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, maka pihak murtahin dilarang oleh hukum Islam. Sedangkan apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut ulama Hambali, pihak murtahin boleh memanfaatkan marhun meskipun tanpa seizin dari rohin. Pertanyaan ke-6. Apakah bunga bank identik dengan qard atau utang piutang yang mengandung riba, dengan demikian diharamkan? Jawabannya adalah bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif, dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan si peminjam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berarti orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah disampaikan kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.